Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amalus salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yakni ayyam al-ashr. Qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun haraja binafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bisyai'in. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu insyaallah ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Falah, Penurul Falah ya? Al-Falah beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, para ustadz, ustazah, haji dan hajjah, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah, kita diberikan kemudahan untuk melakukan kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah sampai akhir hayat kita nanti, kita bisa sholat subuh berjamaah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga terlimpah pada keluarga, sahabat, dan insyaallah pada kita semua selaku umatnya. Jamaah sekalian, kita sudah berada pada 10 hari yang awal bulan Zulhijjah 1447 Hijriah. Sebagaimana hadis tadi mengatakan, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallahi. Tidak ada hari-hari, kata Nabi, yang amal di dalamnya, kasih ya, lebih Allah cintai melebihi amal-amal yang dilakukan pada 10 hari yang awal ini. Jadi sangat dicintai Allah kita beramal pada 10 hari yang awal di bulan Zulhijjah. Sampai-sampai kata Nabi, jihad juga enggak bisa menyainginya. Kecuali kalau orang jihad dengan jiwa dan hartanya, dia syahid dan hartanya pun hilang. Nah jamaah sekalian, maka sangat utama beramal di 10 hari yang awal ini. Apa saja amal itu? Nah ini dulu diselidiki oleh para ulama. Kenapa kok beramal di hari-hari 10 Zulhijjah ini sangat berharga, sangat dicintai Allah? Karena berhimpunnya amal-amal yang tidak terjadi pada bulan-bulan yang lain. Yang pertama, memang bulan Zulhijjah ini masuk dalam Arba'ah Usyhur, bulan yang disucikan, dimuliakan. Bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Yang kedua, berhimpunnya semua amal terjadi pada awal bulan ini. Orang sholat, orang zikir, orang baca Quran, orang puasa, ya kan? Orang takbiran, orang infak sedekah, orang melakukan tawaf, sa'i, tarwiyah di Mina, wukuf di Arafah, menyembelih hewan kurban, tahallul dan lain sebagainya. Yang itu enggak mungkin terjadi di bulan-bulan yang lain. Maka berhimpunnya amal-amal soleh ini menjadi asbab Allah sangat mencintai amal-amal soleh di bulan Zulhijjah ini. Apa saja amal soleh itu? Tentu amal-amal harian, sholat 5 waktu,
kemudian salat rawatibnya, salat tahajudnya, salat duhanya, tilawah Qur'annya, zikir pagi sorenya, salat tahajud, salat duha, salat rawatib kalau bisa jadikan 12 rakaat. Tambah lagi dengan apa? Memperbanyak takbir. Bahasa kita takbiran. Ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Takbir mutlak dimulai dari tanggal 1 sampai tanggal 13. Takbir muqayyad dari tanggal 10 sampai tanggal 13. Berarti sekarang sudah boleh takbiran Ustaz, boleh. Dulu Abu Hurairah dengan Ibnu Mas'ud pergi ke pasar. Sampai di pasar takbiran dua sahabat ini. Akhirnya semua orang di pasar ikut takbiran. Nah ini takbir muqayyad namanya. Takbir yang terjadi sebelum tanggal 10. Cuman di Indonesia belum lazim. Maka kalau mau takbiran kita di Indonesia, di rumah masing-masing jangan kuat-kuat. So kalau kita takbiran di Masjid Al-Falah, geger orang. Aliran sesat itu Ustaz itu. Orang belum takbiran dia sudah takbir. Padahal boleh sebetulnya. Kemudian memperbanyak puasa. Yang paling utama puasa Arafah namanya. Kapan puasa Arafah? Tanggal 9 Zulhijjah. Nah, kita bersyukur tahun ini sepertinya sama kita dengan Saudi. Kalau nggak sama kadang repot. Ada orang puasanya ngikutin orang wukuf di Arafah, ada yang puasa ngikut tanggal 9 di negeri kita. Nah seandainya terpisah mana yang lebih bagus? Kalau saya lebih cenderung kepada tanggal 9. Walaupun Saudi misalnya sudah wukuf hari ini, tapi pemerintah kita menentukan tanggal 9 besok, bagus besok. Kenapa? Puasa Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah. Bukan bersamaan dengan wukufnya orang di Arafah, gitu. Fadilahnya apa? Aku berharap kata Nabi, puasa Arafah itu menghapuskan 2 tahun dosa. Setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Ini hebatnya puasa Arafah itu. Maka kalau bisa jangan ditinggal puasa Arafah itu. Jangan ditinggal. Ini peluang ampunan dosa. 2 tahun boleh. Ustaz, gimana kalau kesiangan Ustaz? Malam tidur, bangun-bangun Masjid Al-Falah sudah azan. Ya Allah sudah azan. Belum niat, belum sahur. Bolehkah kami puasa Arafah itu? Boleh. Jadi niatnya gimana Ustaz? Bukankah niat itu harusnya di malam hari? Iya. Kalau Ramadan wajib kita berniat di malam harinya, menyengaja. Tapi kalau puasa sunnah boleh. Nabi pernah pulang ke rumahnya, nanya sama Aisyah, ada makanan enggak? Enggak ada makanan sepotong pun ya Rasulullah. Nanya lagi istri satunya, ada makanan enggak? Enggak ada. 9 istrinya ditanya, enggak ada makanan semua. Akhirnya kata Nabi, kalau gitu kita puasa aja. Nah niatnya di siang hari. Berarti kalau kita tanggal 9 nanti, kok dilalahnya pules bener tidurnya. Bangun-bangun sudah azan, lanjutkan puasa, enggak apa-apa walaupun enggak dapat pahala sahur. Puasa, jangan ditinggal puasa tanggal 9 Zulhijjah, puasa Arafah. Yang kedua puasa Tarwiyah. Kapan itu? Tanggal 8 Zulhijjah. Orang berangkat ke Mina untuk Tarwiyah, jamaah haji berangkat ke Mina untuk Tarwiyah, kita disunnahkan puasa Tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah. Ustaz, ada teman saya Ustaz dari tanggal 1 sudah puasa sampai tanggal 9. Boleh enggak? Itu kan bid'ah Ustaz. Jangan buru-buru bilang bid'ah. Boleh orang berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Apa dalilnya Ustaz? Jangan ngarang-ngarang. Dalilnya hadis tadi, ngambil keutamaan beramal soleh di awal bulan Zulhijjah. Jadi kita berpuasa dalam rangka memuliakan awal bulan Zulhijjah, waktu yang dimuliakan tadi, boleh. Maka jangan dilarang. Kalau ada orang yang ingin puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9, memperbanyak puasa. Kemudian apalagi? Tentu menyembelih hewan kurban itu. Kapan menyembelihnya? Waktu menyembelihnya ba'da solat Idul Adha sampai waktu asar hari tasyrik terakhir, tanggal 13 Zulhijjah. Jadi menyembelihnya itu dari selesai solat Idul Adha, solat Id, kemudian
11, 12, 13 Zulhijjah waktu asar. Kalau sudah azan maghrib di waktu tanggal 13 itu, maka tidak lagi termasuk hewan kurban, hewan sembelihan biasa. Termasuk kalau nyembelihnya sebelum sholat id. Waduh, ini kayaknya sibuk di masjid kita sementara mau motong kambing. Supaya bisa ikut di masjid juga, kambing kita potong sebelum sholat subuh. Habis sholat subuh misalnya sudah dipotong, bungkusin, nanti ikut sholat id. Itu bukan potongan korban, tapi sedekah daging biasa. Penyembelihannya itu dari selesai sholat Idul Adha sampai tanggal 13 Zulhijjah. Nah jamaah sekalian, berkorban ini kalau bisa jangan ditinggal. Yang pertama dalilnya sangat jelas, disandingkan dengan sholat. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat kepadamu sangat banyak. Nah kita ini kadang nggak ngaku, tapi itu aja masalahnya. Maka ayatnya tentang syukur itu kan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat itu banyak. Cuman kadang kita aja yang kurang bersyukur. Maka apa kata Allah? Fasalli, maka salatlah li rabbika, karena Tuhanmu, wanhar. Allah sejajarkan berkorban itu dengan salat. Ini satu bukti utamanya ibadah kurban itu. Dalilnya sangat kuat karena Al-Quran langsung yang memerintahkannya. Belum lagi hadis Nabi. Maka fadilahnya sangat utama karena ibadah kurban ibadah yang disebut oleh Al-Quranul Karim. Yang kedua, pahalanya sebanyak bulunya. Apa artinya? Tidak terhitung pahalanya itu, saking banyaknya. Yang ketiga, menyembelih hewan kurban ampunan pula, ampunan dari dosa. Nabi berkata pada Fatimah, kum ya Fatimah, berdirilah wahai Fatimah, saksikan hewan kurban yang engkau niatkan untuk dikurbankan. Yang nyembelih Imam Ali, suaminya. Fatimah dipanggil sama Nabi, berdirilah Fatimah, lihatlah ketika menyembelih hewan kurban, lihat hewan kurban itu. Maka sunnah ini Pak, sunnahnya sebenarnya yang berkorban yang menyembelihnya. Boleh nggak berwakil? Boleh. Tapi sunnah yang berkorban melihatnya kalau memungkinkan. Kita ngelihat hewan kita. Sebab kenapa kata Nabi harus ngelihat? Ketahuilah wahai Fatimah, kata Nabi, dosa akan diampuni sebelum darahnya sampai ke tanah. Subhanallah. Jadi ketika kita bismillahi Allahu Akbar, darah itu keluar, belum sampai ke tanah darah itu, Allah sudah berkenan mengampuni dosa orang-orang yang berkorban. Maka jangan tidak berkorban. Ada ampunan di situ, ada ampunan. Jangan tidak berkorban. Apa hukumnya menyembelih hewan kurban? Hukumnya ulama terbelah menjadi dua pendapat. Pendapat pertama, wajib bagi yang mampu. So, kata Nabi, mangkana saat, siapa yang mampu berkorban tetapi dia tidak berkorban, walam yudahi, dia mampu berkorban, artinya bisa beli hewan kurban tapi tidak berkorban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekat-dekat tempat salat kami. Nabi marah sama orang yang mampu berkorban tapi enggak menyembelih hewan kurban. Maka Imam Abu Hanifah mengatakan berkorban buat yang mampu wajib. Ini pendapat yang pertama. Maka ini dipegang oleh Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hambali. Wajib bagi yang mampu. Nah, tapi kalau bicara mampu, kadang banyaklah yang merasa enggak mampu, Pak. Kenapa enggak korban? Wah, enggak mampu kami Ustaz. Kadang kalau kita agak gali-gali dikit, mampu kita ini sebenarnya. Enggak mampu Ustaz, saya berkorban Ustaz. Tapi ngerokok Surya 16 sehari sebungkus. Rokok itu sebungkus 33.000, 35.000. Berarti sebulan kalau 30.000 aja udah 900.000 sebulan itu. 10 bulan 9 juta. Berarti sanggup berkorban itu sebetulnya.
Buktinya beli rokok sanggup. Saya enggak Surya Ustaz rokoknya mama muda. Ada rokok mama muda kayaknya. Saya pernah baca orang bawa rokok kok mama muda. Sama, maka sebenarnya kita aja yang merasa enggak mampu itu mampu. Buktinya kita mampu apa lagi? Kalau HP kita hilang langsung beli lagi kita itu, Pak. Hilang HP, beli lagi. Berarti mampu. Nah, tapi banyak orang merasa enggak mampu. Nah, ini mental mampunya sebetulnya yang perlu dimunculkan. Oh, kalau 3 juta berat kayaknya Ustaz. Cari yang di bawah, ada kambing yang ukuran B, ukuran C. Yang penting jangan tinggalkan kurban. Bahkan kami di Dewan Dakwah itu nyiapin domba-domba itu, Pak. Domba-domba itu umur 6 bulan sudah boleh dikurbankan. Maka domba kalau 6 bulan itu ada yang 1 juta aja ada harganya itu. 1 juta aja ada. Maka kalau bisa jangan ditinggal. Kata Imam Abu Hanifah, orang yang mampu berkorban, dia ngambil hadis ini, tapi tidak berkorban. Berkorban itu hukumnya wajib. Maka berdosa orang yang tidak berkorban. Kalau orang yang mampu berkorban, kalau dia tidak berkorban. Ini pendapat pertama. Tapi Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan tidak sampai pada derajat wajib. Cuman sunat muakkad. Sunat yang sangat ditekankan. Karena Nabi tidak meninggalkan ibadah kurban setiap hari nahar. Bahkan Nabi pernah menyembelih 100 ekor kambing dalam sehari. Potong sama Nabi. Inna hadhihi minka wa ilaika wa taqabbal hadhihi min Muhammad wa ahli. Bismillah, Allahu akbar. Ini hewan kurban, terimalah korban ini ya Allah dari Muhammad dan keluarganya. Nah, ini juga yang menjadi dalil satu orang mencukupi pahalanya buat keluarganya. Nabi tidak menghususkan buat Khadijah, buat ini enggak. Ini dari Muhammad dan keluarganya. Berarti Khadijah yang sudah meninggal dapat, ya kan? Anak-anak keturunannya, para habaib, para sayyid dapat semua itu. Kenapa? Dikorbankan oleh Rasulullah 1 kambing untuk dia dan ahli baitnya. Robohkan lagi 1, ya Allah ini dari Muhammad dan umatku. Berarti kita semua dikorbankan pula oleh Nabi. Subhanallah. Dapat semua pahalanya. Dari yang hidup zaman Nabi sampai umat Islam terakhir nanti di muka bumi ini, dikorban, sudah disembelihkan kambing oleh Nabi. Sekarang aja yang hidup aja umat Nabi Muhammad ini 2 miliar jumlah. Nah, ini juga menjadi dalil, ndak usah rebutan. Pokoknya tahun lalu atas nama bapak, tahun ini atas nama saya. Enggak, kata istrinya. Enggak usah. Karena kalau bapak sudah berkorban, insya Allah sak keluarga dapat pahalanya. Dapat. Jadi suami sama istri enggak usah ribut. Nah, berarti ini hukumnya sunat muakkad, tidak sampai pada derajat wajib, kata Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Tidak sampai derajat wajib. Ini jumhur ulama. Hampir semua ulama berpendapat tidak wajib, tapi sunat muakkad. Apa dalilnya yang mengatakan sunat muakkad? Abu Bakar pernah tidak berkorban. Padahal Abu Bakar ini konglomerat. Ketika ditanya kenapa tidak berkorban, kata Abu Bakar, aku khawatir memotong hewan kurban akan dikatakan wajib. Maka Abu Bakar pernah tidak berkorban untuk membantah orang yang mengatakan berkorban itu wajib. Berarti hukumnya sunat muakkad. Hewan apa saja yang boleh dikorbankan? Yang boleh buat korban cuma 5 macam saja. Unta, sapi, kerbau, kambing dan domba. Kalau kuda gimana Ustaz? Kuda itu masuk hewan ternak, tapi untuk dipakai tenaganya, bukan untuk diambil dagingnya. Maka tidak lazim menyembelih kuda. Tidak lazim. Saya punya kelinci Ustaz yang bulunya panjang itu. Mahal itu Ustaz, 4 juta itu satu. Boleh enggak kelinci? Enggak boleh, karena tidak lazim. Tidak lazim. Maka hewan kurban 5 macam ini saja. Cuma 5 macam ini saja. Kemudian apalagi umurnya? Onta bagusnya umur kurban onta 4 tahun atau lebih.
4 tahun atau lebih. Sapi 2 tahun atau lebih. Kambing musannah kata Nabi. Kambing kalau bisa setahun atau lebih. Kalau domba 6 bulan atau lebih. Ini umur afdol untuk berkurban. Berarti kalau di bawahnya enggak sah Ustaz? Sah, cuman tidak masuk kategori afdol. Nah, afdolnya itu sapi jantan. Umurnya 2 tahun ke atas. Ini afdol. Berarti boleh enggak berkorban dengan sapi betina? Boleh. Tapi tidak masuk kategori afdol. Kenapa lebih afdol sapi jantan? Yang pertama, sapi jantan badannya lebih gede, dagingnya lebih banyak. Yang kedua, sapi jantan tidak beranak. Jadi jangan sampai ibadah kita menghilangkan populasi. Karena sapi ini 10 sapi jantan, cuma 1 sapi betina. Yang beranak cuma 1, itulah. Tapi kalau 10 sapi betina, 1 sapi jantan, bisa beranak semua yang 10 itu. Maka dianjurkan lebih afdol sapi jantan. Tapi seandainya enggak bisa sapi jantan, boleh sapi betina. Maka kalau ada yang pengen berkorban sapi betina, jangan dibilang tidak sah. Ada orang datang ke Masjid Al-Falah bawa sapi betina. Lihat sama panitia, oh resah ini mah, wadon ge. Jangan bilang begitu, kecewa orang. Ada yang bawa kambing ke sini, kambingnya kurang dari setahun, masih kecil. Mulai dilihat sama panitia giginya, kian mah durung poel. Belum poel ini mah enggak sah. Sakit hati yang berkorban. Terima, ada yang bawa kambing kecil, terima doa ini Allah, mudah-mudahan diterima korbannya, mudah-mudahan diganti dengan pahala yang lebih baik, mudah-mudahan dimurahkan rezekinya, supaya tahun depan bisa lebih gede korbannya, lebih sempurna. Terima. Jadi panitia jangan bawel-bawel amat. Sebab kita udah bentuk panitia di Masjid Al-Falah, kalau ada yang ngorban, kesian panitianya. Bubar dengan sendirinya. Kenapa enggak ada yang ngorban? Maka jangan bawel. Terima apapun yang dibawa sama masyarakat, terima, doakan dengan doa yang baik. Yang kurang dari setahun boleh, tapi tidak masuk kategori afdol. Yang berkorban dengan kambing betina, sapi betina, boleh, tapi enggak masuk kategori afdol. Dulu tahun berapa yang harga sapi melonjak hebat dulu ya? Lupa saya, sempat ramai itu di Masjid Muawanah dekat radar itu. Sempat ustaz-ustaz dikumpulkan, diminta fatwa berkenaan dengan sapi betina. Karena sudah tabungan korban, tiba-tiba melonjak tinggi. Yang berkorban diundang, disuruh nambah. Banyak pula yang enggak sanggup kalau nambah. Karena kami ini dapat dari anak-anak ngasih kumpulin. Nah ini kalau suruh nambah sekian juta enggak sanggup. Kalau di bawah-bawah 300 insyaallah ada. Tapi kalau sejuta lebih kayaknya enggak sanggup. Kami mundur aja kalau kayak gitu. Repot itu. Hanya dikumpulkan ustaz-ustaz, gimana kalau ngambil sapi betina. Akhirnya keluar kesimpulan boleh sapi betina. Ribut lagi panitia. Nanti kalau sapi betina ribut jamaah ustaz. Sah apa enggak, sah apa enggak. Ada ustaz yang ngomong, motongnya jangan di masjid. Di mana motongnya? Di tempat belantiknya. Jadi pulangnya sudah dibungkus semua, tinggal bagi. Orang enggak tahu kalau sapi itu sapi betina. Dan seterusnya dan seterusnya. Padahal memang berkorban dengan sapi betina sah, cuman enggak masuk kategori afdol. Gitu. Nah, kemudian jamaah sekalian, pembagiannya. Bagaimana pembagian sapi dagingnya? Sepertiga buat yang berkorban, sepertiga buat karib kerabat tetangga dan jiran, sepertiganya kalau bisa disedekahkan buat fakir miskin. Nah, ini kelebihan daging korban. Orang kaya boleh diberi korban, beda sama zakat. Kalau zakat hanya untuk 8 mustahik itu aja. Tapi kalau korban boleh orang kaya menerimanya, boleh. Nah, maka memang jatah yang berkorban sepertiga, Pak. Misal begini, ada sapi disembelih
Orang 7. Sokongan beli sapi potong. Kulitin, dagingnya diseset, timbang. Ternyata berat dagingnya 120 kilo. Berapa jatah yang berkorban? Jatah yang berkorban 120 bagi 3. Berarti 40 kilo. Jatah yang berkorban. 40 kilo bagi 7 orang. Kurang lebih 5, sekian kilo, 5,7 kilo. Itu jatah yang berkorban. Nah kita panitia nggak boleh, banyak amat jatah yang korban. Kalau gitu potong sendiri aja, makan sendiri sana. Jangan. Memang jatahnya segitu. Nah apa manfaatnya coba? Manfaatnya yang pertama memang haknya. Yang kedua memotivasi yang lain biar ikut berkorban tahun depan. Wah enak bener berkorban itu. Dapat pahalanya banyak, dapat dagingnya banyak. Jadi termotivasi. Nah yang nggak berkorban jangan iri. Wih banyak betul dapat. Jangan. Memang hak dia. Boleh. Nah, sehingga tahun depan termotivasi yang belum berkorban untuk ikut berkorban. Dapat pahalanya banyak, dapat dagingnya juga banyak. Yang ketiga apa hikmahnya? Mungkin keluarganya yang jauh dengar kalau dia korban. Woi kita ngorban. Kita main ke rumahnya yuk. Nyate-nyate kita. Nah datanglah ponaan tadi. Apa modalnya? Tusukan sate aja. Datang ke rumah omnya bawa tusukan sate. Nyate di rumah omnya. Kebayang nggak kalau sama dengan yang bawa kupon dapatnya? Nah maka boleh yang berkorban mendapat sepertiganya saja. Nah ini usahakan seperti itu. Nah muncul pertanyaan, Ustaz, kalau seandainya ada orang Kristen, nah tetanggaan sama masjid kita, kenal dekat, kenal baik, boleh nggak dikasih? Boleh. Syaratnya semua kaum muslimin di sekitar masjid itu udah dapat semua. Nah ini hubungan kemanusiaan aja. Anaknya ngelihat dari pagi, dari sore bahkan dia udah ngelihat kambing, ngelihat sapi. Kumpul sama anak-anak kita. Nah kalau ada sisa daging dikasih boleh. Nah jamaah sekalian, yang sering muncul pertanyaan adalah sering bikin ribut di masjid itu masalah makan siang panitia. Kan panitia kadang makan siang. Ada pengurus itu yang kadang kan minta dana, apa namanya? Dana untuk operasionalnya. Pokoknya tiap yang berkorban ada dana operasional 100.000. Dah yang berkorban ngasih 100.000. Untuk apa itu? Untuk beli plastik. Ini panitia korban agak repot, plastik sekarang ganti harga. Beli plastik, buat beli terpal dan sebagainya supaya daging nggak kotor. Kemudian buat ngasih tenaga jagal yang ahli, ngerobohin dan sebagainya. Kemudian buat apa lagi itu? Buat yang ronda. Kan sapi sama kambing itu kan harus dijaga tuh. Yang jaga melek semalaman. So, kambing sama sapi ini kalau nggak dijaga bisa jadi hilang. Ada sapi 20, bangun-bangun tinggal 19, panitia tanggung jawab itu. Maka ada yang ronda 2-3 orang. Namanya ronda kan nggak tidur. Nah kalau nggak tidur supaya kuat, kasih kopi. Kalau ngopi aja nggak ada cemilannya, kembung perutnya. Ada pula tahu bunting, pisang gorengnya. Selip-selip kadang pengen ngerokok pula. Maka jangan terlalu bawel juga yang berkorban. Kalau diminta dana administrasinya, kasih. Buat yang korban dan lain-lain tadi. Kasih. Gitu, kasih. Nah, ini bagaimana pekorban ini? Kadang kalau makan siangnya ada sebagian, udahlah beli nasi bungkus saja biar nggak ribut. Beli nasi bungkus, nasi telur 10 ribuan itu. Buat yang ini. Beli nasi padang, bagus kalau kayak gini. Tapi ada sebagian di masjid-masjid yang ibu-ibu pengen ikut andil pula. Nggak usah beli nasi bungkus, kami ibu-ibu masak aja, udah biasa kami masak. Gampang bikin sambal, nanti ada lalapan segala macam, bikin sop, air seger siang-siang sop itu.
Ya sudah, kalau ibu-ibu sanggup silahkan. Nah datang lagi ibu-ibu. Apa yang diminta ibu-ibu? Kami minta daging. Enggak enak sop itu kalau cuman kol sama wortel aja. Mintalah daging-daging pinggiran itu, biar sopnya agak enak sedikit. Nah apa hukumnya? Haram ngambil daging korban sebelum dibagi. Hukumnya haram secara fikih. Jadi gimana jalan keluarnya Ustaz? Boleh diminta, syaratnya izin sama yang berkorban. Syaratnya izin, ada izin dari yang berkorban. Kumpulin yang berkorban. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kami mengucapkan terima kasih. Kata panitia, Bapak Ibu sekalian sudah berkenan mempercayakan hewan kurban pada panitia korban di Masjid Al-Falah. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya. Kami berdoa mudah-mudahan ini pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Nah cuman ibu-ibu di Masjid Al-Falah ini senang masak. Nah ini mau masak sop, minta daging sedikit, minta keikhlasan Bapak Ibu sekalian. Jatah yang berkorban kan tadi 5,7 kilo. Bagaimana kalau kami minta 2 on per yang ngorban? Jadi nanti dibagi 5,5 kilogram, yang 2 onnya kami minta untuk sop buat makan bersama kita, panitia dan jamaah masjid yang ikut menyaksikan. Mohon keikhlasannya yang berkorban. Kata yang berkorban, kami ikhlas ambil aja, tapi jangan banyak-banyak. Jangan pulang ngesop, daging udah banyak bener ngambilnya. Jangan. Karena kita perlu menjaga kepercayaan orang yang berkorban. Jadi kalau ada izin dari yang berkorban, boleh. Tapi kalau ngambil belum dibagi, maka dia haram hukumnya. Jadi jangan. Supaya halal kayak mana? Minta izin dulu. Nah, kalau udah diizinkan sama yang berkorban, halal. Halal. Nah, kepercayaan yang berkorban ini penting dijaga, Pak. Penting dijaga. Menenteramkan batin kalau panitia amanah. Mau ngambil buat sop tadi izin. Oh ya udah nggak apa-apa. Hanya untuk sekedar ngesop mah nggak apa-apa. Nah halal kalau sudah begini. Penting menjaga. Ada yang kadang main ambil aja penting. Jangan sampai terjadi mengganggu kenyamanan yang berkorban. Termasuk panitia harus benar-benar bertanggung jawab. Yang sering hilang itu kaki sama kijul. Motong kambing 20, seharusnya kijulnya 20. Pas dilihat tinggal 5 kijulnya, 15 udah hilang entah kemana. Yang berkorban nggak masalah itu Pak, hilang semua misalnya kijulnya itu. Yang berkorban pahalanya tidak berkurang sedikit pun. Tapi kepercayaan kepada panitia agak menurun. Gimana belum apa-apa kijulnya udah hilang. Kadang selip-selip kaki sapi hilang Pak. Sapi yang dipotong 20, seharusnya berapa kakinya? 80. Dilihat tinggal 19 kakinya itu. Hilang, nggak tahu hilangnya kemana. Mungkin kaki itu masih bisa jalan sendiri. Jangan. Maka potong kaki, ada petugas yang khusus merawat kaki sapi itu. Jangan hilang. Kaki kambing walaupun, cuman kaki kambing aja Ustaz. Jangan. Kita butuh kepercayaan dari yang berkorban. Jaga kepercayaan itu. Jaga, jangan sampai hilang. Nanti kalau sudah dibagi, gimana bagusnya? Apa kaki sapi dibagi juga? Ini berdasarkan rapat panitia. Tapi kalau bisa jangan sampai ada yang hilang. Kaki sama kijul itu. Kalau bisa panitia juga dikurung dengan pagar, entah pagar tali plastik atau apa. Jangan dibiarkan orang lalu lalang bebas masuk ke situ. Kenapa? Menjaga jangan sampai terjadi kebocoran-kebocoran. Termasuk maaf, kadang ada modus. Nah, panitia lagi ngiris daging tadi. Anaknya nangis dekat pagar tadi. Bapaknya berdiri, kamu ini nangis saja, ngambil daging. Nih, pulang. Suruh bawa anaknya tadi. Ada panitia yang begini nih, Pak. Modus. Kebayang nggak anak nangis, kasih segini. Satu lagi nangis lagi, kasih lagi. Wah kalau 10 kilo hilang itu. Nah ini kelihatannya sepele. Kan kelihatannya sepele. Anak nangis kasih dikit, wajarlah. Sepele kelihatannya. Tapi ini mengurangi kepercayaan
yang berkorban. Woi parah kalau di Al-Falah itu, bocornya banyak bener. Anak nangis kasih, kaki hilang, kijul hilang. Nah yang begini jangan. Ini sering masalah nih. Modus, anak nangis kasih daging, kaki hilang, kijul hilang. Apalagi yang sering masalah? Yang sering masalah selanjutnya kulit. Gimana hukumnya kulit ini Ustaz? Bagusnya kulit itu dibagi. Entah mau dibikin nama dia kikil, mau dibikin apa, terserah. Bagusnya dibagi. Tapi dilihat setelah dievaluasi, nggak taunya kita bagi segini-gini lebarnya, banyak yang dibuang. Karena ada orang yang malas ngurusnya segala, ujung-ujungnya kebuang, mubazir. Padahal kulit sapi itu kalau dibikin kerupuk jange enak itu Pak. Kita makan di rumah makan tuh, minta kita kerupuk jange, minta dikuah dengan kuah opor apa kuah segala macam itu. Enak itu Pak. Maka saya sama teman-teman kalau mampir ke rumah warung makan itu kadang kata teman-teman, mau makan sepatu enggak? Boleh sepatu. Kita paham betul sepatu itu jange itu Pak. Ya Allah, kalau bisa ngolahnya enak itu. Kaki sapi itu kalau pintar ngolahnya jadi tunjang itu, mantap itu. Nah setelah dievaluasi ternyata banyak kulit sapi itu yang kebuang, sayang. Walaupun segini-segini lebarnya, kalau kebuang-kebuang kan sayang. Nah setelah kami evaluasi, panitia sudah mengevaluasi, saya aja kalau dikasih kadang nggak kerawat itu, kebuang itu Ustaz. Nah maka boleh nggak dijual kulit sapi itu? Boleh. Tapi uangnya dibagi. Uangnya juga ikut dibagi. Jangan dikantongin. Jangan pula dijadikan buat upah jagal. Apalagi kalau nyembelih sapi manggil jagal, upahnya pala dan kulit. Jangan. Manggil jagal, kami ada 20 sapi di Masjid Al-Falah. Pokoknya upahnya itu pala sama kulit. Jangan. Kalau dihadiahkan boleh. Nah jagal misalnya satu sapi kita kasih 200.000. 200.000. Nanti kulitnya dihadiahkan sama jagal, boleh. Tapi kalau dijadikan upah tidak boleh. Saya pernah ngelihat di Telung, orang korban manggil jagal, upahnya pala sama kulit. Tukang jagalnya pintar, modus lagi tukang jagalnya. Apa kata tukang jagalnya? Paling bagus nyembelih itu di leher bagian bawah. Jadi bawah betul lehernya, dagingnya banyak masuk ke jatah dia. Cocok. Saya ngeliatin aja sambil senyum. Waktu dia ngulitin Pak, saya lihat dia ngulitin itu, alangkah banyak daging yang nempel di kulit itu Pak. Sengaja betul dia. Wah itu kalau dikiloin 3 kilo ada yang masuk ke kulit itu. Maka dalam hati saya, benerlah Nabi melarang upahnya dari kulit dan kepala. Nah yang lagi ribut juga sekarang ini, mana yang lebih afdol, kambing atau sapi? Ini lagi rame. Ada ustadz yang berfatwa kambing lebih afdol. Enggak salah. Apa buktinya kambing lebih afdol? Waktu Ismail disembelih Ibrahim diganti sama kambing. Kalau Allah mau ganti sapi, kecil bagi Allah. Betul kan sejarahnya memang begitu. Ismail diganti kambing, berarti afdol kambing. Kalau Allah mau ganti dengan sapi, alangkah mudahnya menurut Allah. Berarti lebih afdol kambing. Nabi bahkan nyembelih 100 ekor kambing. Kalau afdol sapi, pasti dijadiin beberapa ekor sapi sama Nabi. Sampai di sini sepakat kita. Kambing lebih afdol. Tapi ada ulama lagi yang berpendapat yang namanya fikih itu situasional. Maka kata ulama ini, tinjauan fikih bukan hanya berdasarkan pada sejarah, tapi azas manfaat. Mana amal itu yang lebih membawa manfaat, itulah yang lebih afdol. Sehingga kata ulama ini, mana yang lebih banyak dagingnya, sapi atau kambing? Kalau di Saudi lebih utama kambing, wajar. Kenapa? Karena makan daging kerjaan mereka sehari-hari. Sementara kita di Indonesia ada yang gak makan daging kecuali terpaksa.
Kapan kita makan daging terpaksa? Ada kenalan kita nikahin anaknya. Kita diundang makan daging, kita di undangan itu. Cuman kita wajib ngamplop. Nah itu makan daging terpaksa namanya. Yang kedua nggak makan daging kecuali Idul Kurban. Maka daging masih barang mewah di Indonesia. Nah sementara kalau kita kambing itu nggak banyak dagingnya itu Pak. Apalagi kambing Ottawa yang jangkung-jangkung, yang kupingnya panjang-panjang, tongkrongannya menang, tapi dagingnya kurang. Bandingkan dengan kambing Jawa yang pendek-pendek itu, banyaklah kambing Jawa itu, kambing kacang itu, bulat badannya. Coba tanya sama tukang sate, tanya sama sate luwes itu, mana yang dia pilih, kambing kacang atau kambing Ottawa itu? Dia milih kambing kacang. Kenapa? Dagingnya lebih banyak. Sudah ada penelitian kambing itu gede-gede kambing kurang lebih 8 kilo itulah, lebih-lebih dikit, turun-turun dikit. Kurang lebih 8 kilo itulah dagingnya. Kebayang nggak kalau 8 kilo satu kambing? Kalau 7 kambing cuman 56 kilo. Kalau sapi lebih sekintal kadang dagingnya itu Pak. Lebih sekintal. Nah kalau cuma 56 kilo, kalau dibagi sekilo-sekilo itu cuman 56 orang yang kebagian. Tapi kalau sapi 120 kilo, 120 orang yang kebagian. Maka azas manfaat, mana yang lebih utama? Tentunya akan membawa manfaat buat umat. Maka sapi lebih utama. Nah ini terserah hati masing-masing. Ada ustadz yang mengatakan lebih utama kambing. Silahkan yang mau kambing. Tapi yang mau ngambil rukhsah sapi lebih utama. Kenapa? Akan banyak yang kebagian dagingnya. Juga boleh, jangan ribut. Muncul lagi pertanyaan, banyak yang nanya, Ustaz, saya berkorban kambing. Kenapa? Menurut saya lebih afdol kambing, Ustaz. Saya nyerahkan kambing ke Al-Falah. Tapi saya minta jatahnya, jatah dagingnya jangan kambing, kalau bisa daging sapi, Ustaz. Nah ini aneh yang ini. Korbannya kambing tapi minta jatahnya daging sapi. Saya bilang kenapa minta jatah daging sapi? Saya nggak bisa makan daging kambing Ustaz. Kemudian saya juga senang bakso. Nggak ada bakso daging kambing Ustaz. Adanya bakso sapi. Saya bilang kamu pinter kodek namanya yang kayak gitu. Korbannya kambing tapi minta sapi. Yang disunahkan oleh Nabi nyicip daging hewan sembelihannya. Jadi kalau kita nyembelih kambing, Nabi makan daging kambing. Sunnah nyicipnya itu, walaupun kita nggak suka daging, Pak. Kita korban kambing, ambil bagiannya, makan sama kita. Sunnah Nabi memakan daging hewan yang dia sembelih. Berarti kalau kita korban sapi, maka jatah kita daging sapi. Jadi nggak bisa Ustadz, nggak bisa. Wih kejam amat Ustadz. Nah, kalau mau boleh ajak tukeran yang korban sapi. Bu, ibu, saya nggak bisa makan daging, tapi saya korbannya kambing. Tukeran ya bu. Nah kalau dia mau tukeran halal. Tapi kalau dia maksa panitia untuk minta daging sapi, tidak layak. Kalau dia motong kambing, jatahnya kambing. Kayak mana jatah yang berkorban? Bagusnya sebelah paha belakang. Sebelah paha belakang buat jatah yang berkorban. Sisanya bagi dengan masyarakat yang ada. Nah ini lagi ramai nih. Korbannya kambing tapi minta jatah daging sapi. Apalagi yang sering terjadi ketika menyembelih hewan kurban, kadang menyembelihnya kurang sesuai dengan sunnah. Bagusnya cara nyembelihnya kalau bisa sesuaikan dengan sunnah. Sekarang enak ada juleha, juru sembelih halal. Pelatihan bagaimana sih sebenarnya nyembelih yang sebaik-baiknya. Ini penting. Yang pertama kalau menyembelih, alat sembelihnya harus tajam. Harus tajam. Sekarang banyak orang yang beli golok khusus untuk sembelihan ini. Bagus, cari khusus penyembelihannya. Kalau bisa cukup sekali, selesai. 4 yang harus putus nyembelih itu sebabnya. 2 urat nadi, kerongkongan, tenggorokan harus putus. Kalau 4 itu sudah putus, sahlah penyembelihan itu. Kemudian ada ribut bener Ustadz itu nyuruhnya. Kayak mana? Kalau nyembelih ada sunnah-sunnahnya yang dibaca banyak betul Ustadz. Bagus kalau banyak yang dibaca. Apa yang dibaca bagusnya ketika menyembelih? Yang pertama takbir.
Maka ada orang mau nyembelih, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Takbir dulu dia. Udah itu baca salawat minimal, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian dia baca, inni wajjahtu wajhiya lillazi fatarasa, dan seterusnya, ngikut sunnahnya Nabi Ibrahim. Baru baca, Allahumma inna hadhihi minka wa ilaika wa taqabbal hadhihi adhiyah min fulan wa fulan wa fulan wa fulan. 7 sebutkan, baru bismillahi Allahu Akbar. Wih, ribet betul tapi Ustaz. Gimana kalau bismillahi Allahu Akbar aja? Sah. Bismillahi Allahu Akbar, yang berkorban sudah niat berkorban, sah. Cuman kalau baca kayak tadi takbir, kemudian sholawat, kemudian inni wajhatu dan seterusnya, kemudian Allahumma inni dan seterusnya, lebih menentramkan yang berkorban. Bu, alhamdulillah nama saya disebut tadi sebelum nyembelihnya. Bapak itu nyebut nama saya, alhamdulillah tenang hati saya. Lebih bagus lagi. Seandainya enggak baca doa-doa segala macam, cuman bismillahi Allahu Akbar, sah sembelihannya. Kalau kambing, Pak, bagus tuh baca doa gitu. Kenapa? Kambing kalau dirobohkan, dia jerit-jerit itu. Ketika dia jerit nggak nyaman begitu, dia mengeluarkan bau tubuhnya. Nah, dipegang lehernya. Kita baca takbir, baca sholawat, baca inni wajhatu, kemudian baca Allahumma inna hadhihi minka wa ilaika wa taqabbal hadhihi hadiyah min fulan bin fulan. Bismillahi Allahu Akbar. Kambing itu ketika kita doa tadi sudah tenang dia. Kambing kalau sedang berontak, dia mengeluarkan senjatanya. Apa senjata kambing? Bau tubuhnya. Maka kalau dia lagi jerit-jerit langsung kita potong, pasti dagingnya perengus. Kenapa? Dia sedang mengeluarkan bau tubuhnya, kita potong, perenguslah dagingnya. Tapi kalau kita doa, nah kita elus lehernya, tenang, dia napasnya udah tenang, kita potong, insya Allah nggak perengus dagingnya. Gitu. Kemudian dilarang menunjukkan pisau, golok sembelih kepada hewan yang akan disembelih. Apalagi kalau goloknya berdarah-darah. Bentar lagi lo ya, jangan, haram hukumnya. Kemudian jangan dekat tempat menyembelih dengan yang belum disembelih. Kalau harus dekat, kasih tabir penghalang biar dia nggak ngelihat temannya disembelih. Kebayang nggak Pak, kita ngelihat teman kita disembelih di depan kita? Sama. Walaupun sapi itu nggak punya pikiran, dia punya perasaan, takut. Nah, takutnya sapi ini, stresnya sapi ini mempengaruhi kualitas daging. Di Masjid Babu Taubah itu pernah nyembelih beberapa sapi karena halamannya kecil. Nah, di dekat itulah ada 4 sapi waktu itu mau disembelih. Yang paling gede paling belakangan. Ngelihat temannya 3 bercucuran darahnya itu, lompatlah sapi yang paling gede ini. Tali segini putus. Untung lompatnya bukan lompat ke kerumunan orang, lompatnya lompat pagar, 2 meter pagar dilompatin, Pak. Tali segini putus. Lari ke jalan raya, ke jalan Imam Bonjol itu. Panitia ngejar sambil pucet, Pak. Pucet takut sapinya hilang, yang kedua takutnya apa? Takut nabrak mobil di jalan. Bu, itu sapi kalau nabrak mobil Alphard yang mau ganti siapa, Pak? Panitia. Bu, ngejar panitia, ngejar sapi lari. Alhamdulillahnya jalan Imam Bonjol sepi. Ada bapak-bapak mau berangkat ke Masjid Nurul Iman bawa golok. Diseruduk sama sapi itu dari belakang. Tung! Bapak itu mental masuk ke siring, sapinya juga masuk ke siring. Ngepres badan sapi itu disiringin. Ambilin balok diangkat, enggak keangkat. Ujung-ujungnya dipotong di siring itulah. Dikulitin, dagingnya putih pucat, direndang nggak ada rasa. Kalau orang Lampung sepa rasanya. Direndang nggak ada rasa, dibikin bakso kayak nggak bakso rasanya. Kualitas daging sangat ditentukan oleh stres nggak stresnya hewan kurban. Maka jangan dibikin stres. Bagusnya agak jauh, tarik, robohin, potong. Kalaupun dekat, kasih tabir biar dia nggak ngelihat. Ini tata cara penyembelihannya. Ini mungkin beberapa hal berkenaan dengan hewan kurban. Ini udah sering kita lakukan. Ini hanya nginget-ngingetkan aja hukum-hukumnya supaya ketika kita berkorban, panitia selamat, tidak ada halangan. Yang berkorban juga puas. Kalau yang berkorban puas, insya Allah dia rekomendasikan teman-temannya. Kalau mau berkorban di Masjid Al-Falah aja, panitianya cekatan, panitianya amanah, enak, kita alhamdulillah.
ramah-ramah panitianya. Ada yang belajar berkorban bawa kambing kecil, diterimanya, didoakannya. Pembagiannya juga transparan, nggak ada yang hilang, insya Allah amanah. Maka saya rekomendasi banget kalau mau berkorban, berkorbanlah di Masjid Al-Falah. Tapi kalau banyak cacat celahnya, kaki hilang, kijul hilang, hati hilang. Kalau banyak hilang, kemana-mana orang ngomong, jangan di Al-Falah. Waduh, banyak modus katanya. Kalau lagi ngurus korban, banyak anak-anak nangis. Anak nangis itu dieminnya, ngasih daging katanya. Nah ini repot kalau begitu, kemana-mana dia ngomong, akhirnya banyak yang motong di rumah masing-masing. Na'udzubillah, hilang kompaknya, hilang syiarnya. Ini pahala berkorban diantaranya adalah syiar, Pak. Dari tanggal 9 kambing sudah datang, sapi sudah datang, rame orang ke masjid, syiar. Waktu disembelih, syiar. Maka ada pahala korban itu diantaranya adalah pahala mensyiarkan ajaran agama. Nah inilah bagian dari pahala berkorban. Mudah-mudahan panitia yang ditunjuk sigap dan tidak ada kecelakaan, tidak ada hewan yang sakit, tidak ada hewan yang tidak layak untuk disembelih. Pembagiannya mudah-mudahan lancar sehingga yang berkorban merasakan kepuasan atas layanan dari panitia yang kita bentuk. Hadanallahu ikum ajma'in, lebih kurang mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan kasir. Terima kasih pada Ustadz Edison yang sudah mengingatkan pada kita semuanya. Yang pertama berkaitan dengan kemuliaan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini, yang kedua juga berkaitan dengan kehati-hatian kita, baik dari kita semuanya selaku pengkurban maupun dari panitia, sudah diingatkan dalam penyembelihan hewan kurban nantinya. Sudah siang ya sepertinya, ada yang ingin didiskusikan. Jam 6 lewat ya. Cukup ya? Cukup insya Allah. Ya, kita cukupkan ya Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi mudah-mudahan ini menjadi catatan buat kita semua, terutama di